Shalom Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan, berjumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Hari ini saudara, kita masuk kembali dalam pembahasan tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Bartolomeus, yang disebut dengan Nathanael, saudara. Murid yang tanpa kepalsuan. Kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 47. Kata Yesus tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudaraku, Bartolomeus sering didefinisikan sebagai Nathanael dalam Injil Yohanes. Nama Bartolomeus secara harafiah berarti anak Tolmai, Bartolomai. Sedangkan Nathanael berarti pemberian dari Allah. Dalam tradisi gereja dan studi Alkitab, keduanya diyakini merujuk pada orang yang sama, karena nama Bartolomeus selalu digandengkan dengan Filipus dalam daftar murid dalam Matius 10 ayat 3 dan Markus 3 ayat 18. Saudara, pertemuan pertama Nathanael dengan Yesus sangat mengesankan, saudara. Dalam Yohanes 1 ayat 45 sampai 51, Filipus memperkenalkan Yesus kepada dia, saudara. Awalnya Nathanael ragu dan meremehkan asal-usul Yesus dari Nazaret. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Namun Yesus langsung memuji dia sebagai orang yang jujur dan tidak penuh dengan kepalsuan. Nah, saudara, Yesus bahkan berkata, sebelum Filipus memanggil engkau. Ingat Bapak Ibu, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Haleluya. Saudara, ini menyentuh sesuatu yang sangat pribadi dalam diri Nathanael. Banyak ahli tafsir, saudara, meyakini bahwa pohon ara adalah tempat doa atau perenungan pribadi dari orang Yahudi. Nah, Yesus mengungkapkan bahwa ia mengenal hati Nathanael, dan itulah yang membuat Nathanael berseru, engkau anak Allah. Haleluya. Saudara, dari awal perjumpaan itu, saudara, kita melihat Nathanael sebagai pribadi yang tulus, jujur, dan terbuka terhadap kebenaran. Ia bukan tanpa keraguan, tetapi keraguannya tidak menutup hati dari keyakinan saat bukti ditunjukkan. Ia menjadi contoh bagaimana iman dapat tumbuh dari kejujuran dan kerinduan yang murni akan kebenaran. Haleluya. Saudaraku, secara historis Bartolomeus dipercaya memberitakan Injil ke berbagai daerah setelah kebangkitan Yesus. Tradisi kuno menyebut ini menginjil ke India, Armenia, Persia, bahkan Ethiopia. Di Armenia, ia diyakini ikut mendirikan gereja Kristen pertama bersama Rasul Yudas Tadeus. Nah, sayangnya, saudara, akhir hidupnya sangat tragis. Sejarah menyebut bahwa Bartolomeus mati sebagai martir. Dalam beberapa catatan, ia dikuliti hidup-hidup dan kemudian dipenggal karena imannya. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya murid yang tulus saat dipanggil, tetapi juga setia sampai mati. Haleluya. Salah satu pelajaran utama dari Bartolomeus adalah bahwa ketulusan hati membuka jalan bagi pewahyuan rohani. Ia tidak bermain peran, tidak berpura-pura rohani, dan justru karena itulah ia bisa mengenali Yesus sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah begitu cepat. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus sendiri mengajarkan bahwa hanya orang yang bersih hatinya akan melihat Allah. Dalam Matius 5 ayat 8 itu, saudara, dikatakan bahwa Bartolomeus adalah contoh nyata dari prinsip ini. Hatinya yang bersih membuatnya peka terhadap hadirat ilahi. Bahkan sebelum ia melihat mukjizat, saudara, dalam dunia sekarang yang penuh dengan pencitraan,
kepalsuan dan kepura-puraan. Karena Bartolomeus menjadi teguran dan inspirasi. Tuhan tidak mencari yang sempurna secara lahiriah, tetapi yang tulus dan apa adanya di hadapan Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, murid seperti Bartolomeus ini mengingatkan bahwa bahwa kejujuran rohani adalah pintu menuju pengenalan akan Kristus. Kita tidak perlu tampil sempurna, cukup datang dengan hati yang terbuka, dan Tuhan akan menyatakan dirinya seperti ia menyatakan diri kepada Bartolomeus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Doa dan harapan kami kita semua diberkati oleh Tuhan, sehat-sehat dimanapun berada. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini, dan sampai jumpa dalam video berikutnya, yaitu tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Matius. Matius si pemungut cukai, dari meja pajak mewartakan Injil, saudara. Haleluya. Injil adalah pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus menjadi murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian penjelasan tentang Bartolomeus, salah satu murid Yesus yang mempunyai karakter kejujuran rohani, adalah pintu menuju pengenalan akan Kristus. Demikian Bapak Ibu, dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sehat, salam hebat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.